Assalamualaikum. Oi, ಯಾರೋ ನೀನು? Dibintangi Yas yang selalu bikin jatuh hati. ಸ್ವಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವನು ಓದಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Namanya Ramacari, nakal sejak kecil. Di sekolah maupun di rumah sering mendapat omelan. Ramacari selalu dibandingkan dengan kakaknya yang pintar, Hari. ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡು ಕಲ್ತ್ಕೋ. Hidupnya terinspirasi dari sang idola, Vishnu Pardhan. Kekagumannya terhadap Vishnu Pardhan semakin menjadi-jadi setelah dewasa, hingga membuat tato di dadanya. Kenakalan Ramacari yang diperankan Yas juga meningkat. Dia sering berkelahi hanya karena masalah sepele. Misalnya menghajar sekelompok preman yang mengganggu pemutaran film Vishnu Pardhan. Karakter Ramacari yang ugal-ugalan membuatnya dibenci oleh ayahnya sendiri, Shankar. Ayah dan anak itu sudah bertahun-tahun tidak pernah bertegur sapa. Kuliah Ramacari juga berantakan, sangat kontras dengan kakaknya, Hari yang menjadi anak kebanggaan orang tua. ಅವನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. Di kampus, Ramacari merupakan mahasiswa yang disegani. Tentu saja bukan karena prestasi, tapi karena keberaniannya yang tak tertandingi. Setelah lama tidak masuk kuliah, Ramacari pergi main-main menengok kampusnya. Saat itulah dia melihat seorang gadis cantik bernama Divya, diperankan Radhika Pandit. Keindahan gadis itu membuat Ramacari langsung jatuh cinta. Kebetulan Divya tengah diganggu sekelompok mahasiswa senior. Langsung deh, Ramacari memanfaatkan hobi berantemnya. Dia menghajar para preman kampus dengan penuh gaya. Kepahlawanannya dirusak oleh polisi yang datang mengamankan situasi. Ramacari dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi dan diomeli. Beruntung Divya datang menjadi saksi bahwa yang bersalah bukan Ramacari. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Polisi menahan Ramacari, sebenarnya karena ada aduan dari ayahnya sendiri. Keduanya memang saling membenci. Saat pulang saja saling membelakangi. ಸ್ವಂತ ಮಗನ್ ಮಾತೆ ನಂಬ. Hikmah dari peristiwa perkelahian di kampus menjadi pintu asmara untuk Ramacari dan Divya. Tapi yang tidak disadari, Divya adalah adik kandung Datu, sahabat Ramacari sendiri. Divya memang baru kembali ke Karnataka. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, Datu yang mengetahui Ramacari sedang jatuh cinta mengoloknya. Datu penasaran dengan gadis yang mampu membuat sahabatnya itu jatuh cinta. Datu tidak ingin cinta mengubah sahabatnya, apalagi seringkali cinta membawa masalah. Cowok akan menjadi budak cewek. ಸಿಗರೇಟ್ ನ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಸೇದಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ವೋ? Apa yang dikatakan Datu ada benarnya juga. Divya sudah berkali-kali menelpon Ramacari, tapi tidak juga diangkat karena sibuk sebagai penggemar Vishnu Pardhan. Merasa kesal, Divya menemui Ramacari dan menghancurkan HP-nya. ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ? ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 10 ಸಲ ಫೋನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Malamnya Ramacari mabuk-mabukan bersama Datu dan temannya Cikapa. Obrolan soal cinta pun keluar. Tanpa mengetahui siapa yang mencintai dan dicintai Ramacari, Datu memberikan dukungan penuh, bahkan menyarankan agar Ramacari segera menembak gadis itu. Tidak peduli siapa yang menentang, saya akan dukung kamu, tegas Datu.
ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಿ. Ramacari kemudian pergi ke kampus dengan penampilan berbeda. Dia menemui Divya untuk langsung melamarnya. Malum saja, ini kali pertama Ramacari jatuh cinta. Dia juga ingin ini menjadi yang terakhir kalinya. Lamaran itu dilakukan tanpa mengetahui nama asli Divya. Ramacari lebih suka memanggilnya Margaret, nama kekasih Visnupardhan dalam sebuah film. Keduanya pun resmi berpacaran. ಇನ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. Ramacari kemudian membawa Divya menemui sahabatnya, Datu. Tentu saja dengan rasa penuh bangga. Datu yang gembira akan diperkenalkan dengan pacar sahabatnya seketika langsung berubah. Karena pacar sahabatnya adalah adik kandungnya sendiri. Plak! Datu menghadiahkan sebuah tamparan keras untuk Ramacari. Datu langsung mengajak adiknya pergi meninggalkan Ramacari seorang diri. Ramacari dan Datu kini tidak saling sapa. Meski mereka masih mabuk di tempat yang sama, tapi tidak lagi seperti biasa. Datu yang mengenal Ramacari sejak lama mengetahui masa depan buruk sahabatnya. Datu tidak ingin adiknya menjadi istri Ramacari. Hal yang disesali, Datu pernah ikut membantu Ramacari bersatu dengan gadis yang dicintai. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ? ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಇಷ್ಟ. Ramacari mulai menghindari Divya. Dia tidak ingin persahabatannya hancur karena wanita. Tapi Datu masih membatu, tidak seperti dulu. Datu sudah menjadi sahabat saya sebelum kita bertemu. Salah kalau menyakiti hati sahabat, jelas Ramacari kepada Divya. Masalahnya Divya sudah benar-benar mencintai Ramacari. Tidak ada yang salah mencintai saudara sahabat sendiri. Tapi bukan hanya Datu yang tidak setuju. Ibu Divya juga menentang keras. Datu saja dilarang berteman dengan Ramacari yang hidupnya tidak jelas. Divya berusaha meyakinkan ibunya, masalah kepribadian Ramacari yang tidak baik bisa diubah. Divya juga memarahi kakaknya. Ramacari begitu menghormati Datu, bahkan rela akan melepaskan cintanya demi persahabatan. Seharusnya Datu yang mengenal Ramacari bisa bersikap bijak. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಪ್ರಂಜಿ. Akhirnya, Datu tersadar dan mendukung hubungan Ramacari dan Divya. Mereka pun akur seperti sedia kala. ಲವ್ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ಬೋಯ್ತಾನೆ. Divya kemudian pamit ke Goa selama 3 hari untuk menghadiri pernikahan temannya. Keduanya yang sudah menjadi bucin alias budak cinta tidak sanggup LDR. Ramacari pun menyusul. Setelah pernikahan temannya selesai, Divya juga memimpikan acara pernikahan yang istimewa. Dia ingin ada burung merak menyambut pernikahannya, kemudian berjalan di pelangi dan imajinasi indah lainnya. Bukan hanya Ramacari yang bahagia, keluarganya juga tengah merayakan kebahagiaan. Ayah Ramacari akan menikahkan Hari dengan Gita, anak sahabatnya, Venkates. Seperti biasa, Hari mengiyakan saja apapun keinginan ayahnya. Hal berbeda dialami Divya. Dia dimarahi orang tuanya karena masih saja berhubungan dengan Ramacari. ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ. Divya berkali-kali meminta waktu Ramacari untuk membicarakan masalah tersebut, tapi Ramacari sibuk dengan teman-temannya. Tentu saja, Divya menjadi kesal. ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಯಾ? Perselisihan semakin tajam ketika Divya meminta bantuan Ramacari mendonorkan darahnya. Darah Ramacari yang seorang perokok dan pemabuk tidak bisa langsung diambil untuk menolong temannya. ಸುತ್ತಾಡೋದು ಮಜಾ ಮಾಡೋದೇ ಜೀವನಾನ? Divya mulai mengeluhkan kehidupan Ramacari yang selalu keluyuran dan menghabiskan uang untuk rokok dan miras. Sementara tabungan dan rencana masa depannya tidak ada. Ramacari tidak suka digurui, dia balik memarahi Divya. Mereka kemudian tidak berbicara selama seminggu. ಒಂದ್ ವಾರದಿಂದ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. Ketika hari ulang tahun Divya, Ramacari sudah mempersiapkan kejutan. Divya juga menunggu ada kejutan dari Ramacari. Tepat saat itu, ayah Ramacari jatuh sakit. Hari juga tidak ada di rumah. Ramacari yang selama ini tidak bicara dengan ayahnya, menunjukkan tanggung jawab. Dia rela tidak tidur menunggu dan mengurus semua keperluan di rumah sakit. Apa yang dialami Ramacari tidak diketahui Divya. Gadis itu sangat kecewa karena Ramacari tidak ada kabar di hari ulang tahunnya.
Setelah ayahnya pulang dari rumah sakit, Ramacari baru teringat Divya. Kini giliran Divya yang menghindar, sehingga Ramacari terpaksa mencegatnya di jalan. Permintaan maaf dan kado Ramacari ditolak Divya. Tanpa mau mengetahui apa yang terjadi, Divya membuat kesimpulan sendiri bahwa Ramacari sudah berubah. Ulang tahunnya dianggap tidak penting. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. Awalnya kamu selalu bersama saya. Dulu saya adalah dunia kamu. Saya salah menilai kamu, ucapnya marah. ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. Ramacari jengkel dengan Divya yang terus mengoceh. Perbedaan pendapat semakin menyulut situasi. Prinsipnya Ramacari memiliki pacar bukan berarti harus meninggalkan keluarga dan teman. ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ. Adu mulut itu dihentikan oleh sebuah tamparan di wajah Divya. Bukan Ramacari yang melakukannya, tapi ibu Divya sendiri. Ibunya marah melihat apa yang terjadi. Divya kemudian dibawa pulang ke rumah. ನಡಿಯ ಮನೆಗೆ. Masalah yang dihadapi Ramacari semakin rumit. Kakaknya, Hari yang menjadi kebanggaan orang tua, ternyata sudah kabur dari rumah. Penyebabnya, Hari ternyata tidak mau menikahi Gita, anak sahabat ayahnya. Itulah yang membuat ayahnya sakit karena malu. Belum lagi masalah Divya yang sangat sedih dengan nasib cintanya. Ramacari sudah berusaha minta maaf saat di kampus, menjelaskan alasannya lupa ulang tahun Divya karena ayahnya masuk rumah sakit. Sayangnya Divya tidak mau mengerti. Dia kembali meminta Ramacari berubah untuk hidup lebih baik. Ramacari juga disarankan kuliah sambil kerja. Sepupu Divya siap memberikan pekerjaan. ಅವನ ಕಂಪನಿಲಿ ನಿನ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. Harga diri Ramacari merasa dilukai. Dia justru marah lagi. Ramacari tidak mau berubah demi menyenangkan orang lain. Beginilah saya akan hidup seperti yang saya inginkan, ujarnya kesal. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು. Pembicaraan yang seharusnya menyelesaikan masalah itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Dan kata-kata perpisahan pun keluar. Saya akan pergi, saya tidak akan menunjukkan wajah saya lagi, ucap Divya. Bukannya mempertahankan hubungan, Ramacari justru mempersilahkan jika Divya ingin pergi. Hidupnya sudah bahagia sebelum kehadiran Divya. Tanpa Divya, hidupnya akan tetap baik-baik saja. Melihat Ramacari dan Divya putus, preman kampus mengganggu Divya lagi. Divya dilecehkan. Ramacari tidak terima mantan pacarnya ingin dinodai. Darahnya mendidih. Ramacari menghajar dengan bengis para mahasiswa nakal itu. Ramacari benar-benar murka karena Divya dilecehkan. Kebrutalan Ramacari menyebabkan banyak fasilitas kampus rusak. Hanya saya yang akan mencintai dan menggoda Divya, tegasnya. Il Ramacari. Pihak kampus tidak tahan dengan ulah Ramacari. Ayahnya, Shankar, dipanggil. Rektor kampus memarahi Shankar karena tidak bisa mendidik anaknya. Shankar mengakui jika anaknya memang nakal. Putra saya perokok, pemabuk, malas belajar dan angkuh. Tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat saya malu. Tidak akan pernah, jawab Shankar. Guys, untuk pertama kalinya Shankar membela Ramacari. Shankar mengakui jika dirinya tidak pernah lagi berbicara dengan Ramacari karena selalu melawan. Tapi Ramacari berkelahi tentu bukan tanpa alasan. Saya minta maaf atas namanya, tutup Shankar. ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Ayah dan anak itu kemudian pergi. Ramacari sangat terharu dengan ayahnya. Dia tidak lagi membelakangi ayahnya saat dibonceng. Bahkan Ramacari mau memegang pundak ayahnya. Hubungan keduanya kini sudah membaik. Ramacari juga mau bekerja di toko membantu ayahnya. Kondisi berbeda dihadapi Divya yang tidak bisa melupakan kenangan indah bersama Ramacari. Guys, melupakan mantan itu memang tidak mudah. Ada rindu yang akan selalu membuncah.
Apalagi ketika Divya membuka hadiah kado ulang tahun dari Ramachari, sebuah lukisan indah Ramachari dan Divya yang sudah menua. Romantis sekali, sayangnya HP Ramachari tidak aktif saat dihubungi. Ramachari sendiri semakin akrab dengan ayahnya yang kini sering mabuk. Ayahnya sedang stres dan selalu menghindari telepon dari sahabatnya, Venkatesh, yang mempertanyakan kejelasan pernikahan. Hari yang dibanggakan justru kabur. Jangan sampai Venkatesh tahu jika Hari menolak pernikahan. Akhirnya Ramachari yang turun tangan. Dia tidak tega melihat ayahnya mabuk setiap hari. Ramachari mengajak ayahnya untuk menemui langsung Venkatesh dan berbicara baik-baik. Saat bertemu Venkatesh, Shankar takut berbicara jujur karena sahabatnya itu sakit. Nyawanya bisa terancam akibat serangan jantung jika mendengar kabar tidak baik. Apalagi persiapan pernikahan sudah dilakukan. Ramachari menguatkan hingga Shankar mulai berbicara bahwa Hari bukan anak baik. Hari meninggalkan rumah karena tidak mau menikah, ungkapnya. ಅವನು ನಂಬಿ ಸೈಲ್ ಅಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. Venkatesh langsung seperti orang sekarat mendengar fakta itu. Shankar menjadi panik, lalu spontan saja menyebut jika Ramachari yang akan menikah dengan Gita. ರಾಮಾಚಾರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಗರ್ವದಿಂದ Ramachari adalah anak yang baik dan bisa dibanggakan. Ramachari kaget mendengar ayahnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Venkatesh sendiri sangat senang karena Ramachari yang akan menikahi Gita. ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Rencana pernikahan Ramachari sampai ke telinga Divya. Betapa syoknya Divya, padahal Divya masih sangat mencintai Ramachari. Gadis itu hanya bisa menangis. Ia menangis sejadi-jadinya, melepas perih dalam dada. Tidak sanggup ditinggalkan Ramachari, Divya meminum racun. Ramachari menemui Divya di rumah sakit, tapi situasi menjadi semakin pelik. Divya yang sangat mencintai Ramachari sudah berubah menjadi benci. Divya mengusir Ramachari tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh berat beban Ramachari. Setiba di rumah, dia kembali dikagetkan dengan acara penetapan pernikahannya dengan Gita. Ramachari hanya bisa diam, tidak mungkin menolak pernikahan itu. Ramachari sudah pasrah, tapi Gita selaku calon mempelai wanita mengaku tidak ingin menikah dengan Ramachari. Gita mencintai pria lain, seorang muslim bernama Farhan. Gita tidak mungkin berbicara jujur kepada ayahnya, bisa-bisa ayahnya meninggal. Tolong lakukan sesuatu dan batalkan pernikahan ini, pinta Gita kepada Ramachari. Masalahnya tidak mungkin membatalkan pernikahan. Ramachari tidak tega menghancurkan kebahagiaan keluarga saat ini. Pernikahan harus tetap dilaksanakan. ಈ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. Sementara Divya dijodohkan dengan Akash. Dia mau menikah dengan Akash yang cukup ganteng dan tajir melintir. Divya memilih waktu dan tempat pernikahan, persis sama dengan acara pernikahan Ramachari dan Gita. Ramachari bingung dengan kehidupannya. Divya gadis yang sangat istimewa. Ramachari menyadari semua tuntutan Divya untuknya demi kebaikan bersama. Permintaan agar Ramachari berhenti minum demi kesehatannya. Divya meminta Ramachari berubah dan menata hidup juga demi kebaikannya. Divya mengajari saya banyak hal dalam hidup, tapi Divya tidak mengajari saya hidup tanpanya, ujar Ramachari sedih. Ya Tuhan, so sweet banget, bikin baper deh. Pernikahan Ramachari dengan Gita ditangani wedding organizer pimpinan Mance Goda. Begitu pula dengan pernikahan Divya dengan Akash. Goda menjadi bingung menangani dua pernikahan itu, karena acaranya sama-sama tanggal 18 di Citra Durga. Ketika acara berbelanja, saling sindir terus terjadi. Divya sendiri sudah muak dengan Ramachari. Usai berbelanja, Divya memarahi sekelompok preman yang iseng mengambil sari cewek lain. Akibatnya Divya yang kini diganggu. Agar masalah tidak panjang, Akash meminta maaf. Divya tidak suka dengan Akash yang pengecut, padahal para pengganggu yang bersalah. Saat itulah keberanian Ramachari ada manfaatnya. Dia menghajar para preman tidak beretika itu. Ramachari begitu bangga menunjukkan keberaniannya di hadapan keluarga Divya. Apalagi ayah Ramachari juga bangga, karena anaknya berkelahi karena alasan yang baik.
Ramacari membuat musuhnya seperti butiran debu. Akas yang tidak mengenal Ramacari mengucapkan terima kasih dan mengajak makan malam. Saat itulah Ramacari menjelaskan kepada Divya alasan pernikahannya, demi kehormatan keluarga. Tapi Divya sama sekali tidak mau mengerti. Di rumah, Divya justru mabuk. Dia menelpon Ramacari untuk mempermalukannya. Dan tentu saja untuk mengucapkan kata-kata menyayat hati. Selamat tinggal Ramacari, tegasnya. Good night, Ramacari. Hari pernikahan tiba. Ramacari membawa Farhan, pacar Gita. Semua itu dilihat oleh ayah Ramacari. Tapi Shankar tidak marah. Dia menyadari anaknya sudah menanggung beban selama ini. Kini tinggal bagaimana menjelaskan semuanya kepada ayah Gita. Tentu saja Shankar tidak berani berbicara kepada sahabatnya untuk membatalkan pernikahan Ramacari dan Gita. Ramacari yang terpaksa melakukan itu. Dengan sangat hati-hati, Ramacari berbicara. Sedikit saja salah, Venkates bisa terkena serangan jantung. Ramacari mengungkapkan semuanya, bahwa Gita mencintai pria muslim bernama Farhan. Kebahagiaan Gita paling utama, Paman. Jangan pikirkan apa kata orang, jelasnya. Untungnya, Venkates tidak terkena serangan jantung. Dia mau mendengarkan kata-kata Ramacari. Pernikahan Gita dan Farhan juga disetujui. Film belum berakhir, guys. Ramacari belum tentu bisa bersatu dengan Divya, karena Divya tetap ingin menikahi Akash. Kakaknya Datu berusaha menyadarkan Divya agar tidak keras kepala, tapi kepala wanita memang keras. Datu mengingatkan Divya jangan sampai menyesal, apalagi sebenarnya Divya masih mencintai Ramacari. Terbukti sari yang dikenakan saja adalah pemberian Ramacari. Dia setuju menikahi Gita agar ayahnya bahagia. Tapi sekarang dia membuat Gita menikah dengan pacarnya, Tutur Datu. Sekali lagi Divya tidak mau peduli. Ibunya juga memaksa Divya menikah dengan Akash. Apalagi pernikahan harus segera dilakukan. Ramacari mengetahui cintanya gagal. Dia kemudian pergi menenangkan diri ke tempat patung idolanya di benteng kota Citradurga. Ayah Ramacari, Shankar, sangat sedih mengetahui anaknya begitu banyak menerima rasa sakit. Ketika Divya berjalan menuju tempat pernikahan, dia terkesima dengan desain lokasi acara. Ada burung merak yang menyambut, lalu berjalan di atas pelangi, dan lain sebagainya. Semua itu adalah konsep pernikahan yang diceritakan Divya kepada Ramacari saat mereka di kota Goa. Divya akan menikah dengan Akash, tapi pikirannya dipenuhi Ramacari. Lalu, tiba-tiba, langkahnya terhenti. Saya ingin Ramacari. Apa yang saya lakukan selama ini salah, Bu. Ucapnya membuat Akash dan semua orang kaget. Tanpa mempedulikan Akash dan keluarga, Divya pergi meninggalkan acara pernikahannya. Dia mencari Ramacari ke benteng kota Citradurga. Keduanya pun berpelukan bahagia. Film berakhir indah. Dadah!